kita pada fitrah asli kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari kita ini punya fitrah khuluqiyah. Kita ini punya apa disebutnya? Punya perangai, punya penciptaan, punya tabiat. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa menggunakan kata kutiba. Padahal kalau kutiba itu asal katanya kan kataba ya. Kataba itu apa? Menulis. Kalau seandainya yang diinginkan itu adalah diwajibkan, kenapa enggak Allah menggunakan kata ujiba atau difardukan jadi furido gitu misalkan. Tapi menggunakan kata kataba, kutiba. Bagaimana perjalanan makna daripada menulis kemudian menjadi diwajibkan itu? Nah, secara kebahasaan gitu ya. Kata kataba itu kalau kita jumpai dalam lisanul Arab misalkan ya, itu artinya adalah naqshul hurufi alal hijarah. Jadi memahat huruf di atas batu. Kalau kita ini nulis di atas air gitu, itu cepat hilang apa kekal, Pak? Di atas air cepat kekal. Tapi kalau di atas batu tahan. Ini sudah memberi isyarat bahwa tabiat seseorang itu kekal. Nah, dalam bahasa hukum sesuatu yang sifatnya tetap kekal itu disebut dengan lazim. Lazim itu berarti harus. Nah, dan memiliki spirit al-qahru, pemaksaan. Namanya wajib itu kan nggak boleh nggak boleh dirayu nggak boleh nggak boleh rayu-rayu, tawar-tawar, betul. Ya. Iya, makanya al-qahru. Jadi ada paksaan. Nah, dalam fikih sesuatu yang dipaksa itu namanya wajib, ya kan? Kalau sunnah kan motivasi, kalau kamu buat dapat pahala, kalau enggak apa. Tapi kalau wajib, ya mau nggak mau buat. Kalau nggak buat dapat hukuman kan begitu, kan? Dosa gitu kan? Nah, jadi begitu perjalanan kata menulis tadi menjadi diwajibkan. Nah, dalam terminologi ilmu kejiwaan, sesuatu yang sudah tetap pembawaan manusia itulah disebut dengan tabiat. Nah, oleh karena itu kita ini ketika sedang puasa sedang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tabiat kita yang sesungguhnya. Supaya kita ini memiliki karakter orang berpuasa. Ya, orang berpuasa itu kan diminta untuk memiliki sifat apa disebutnya? Sifat tahan gitu ya. Memiliki kemampuan untuk menahan hawa nafsu, sabar gitu ya. Nah, itu nah, jadi mulai dari ukiran hukum, terus kemudian tadi menjadi tabiat menjadi karakter, maka kemudian jadi akhlak. Maka orang berpuasa itu perhatikan. Dia sikat gigi aja, itu batal apa enggak ya gitu. Batal enggak gitu. Nah, jadi ada keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan. Artinya bukan ragu maksudnya Pak. Maksudnya adalah dia itu betul-betul memastikan supaya enggak batal gitu. Supaya betul. Untuk menjaga-jaga ya. Menjaga-jaga. Nah, itu kan fitrah kita. Fitrah kita ini kalau bisa enggak boleh salah. Betul. Tapi kalau salah dikasih taubat, dikasih pintu namanya taubat gitu. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan terus itu bukan orang namanya. Itu setan. Kalau salah terus. Tapi kalau benar terus juga bukan manusia, itu malaikat. Nah, kita ini manusia di-create oleh Allah dengan fitrahnya khuluqiyah tadi. Khuluqiyah tadi ya. Kita ini salah. Tapi kalau salah dikasih laluan untuk bertaubat. Makanya kita ini harus ingat bahwa kita ini hidup di alamnya manusia. Dan oleh karena kita ini hidup di alam manusia, maka kita harus realistis kalau kawan-kawan kita pernah salah. Berarti makanul khata wal nisyan masuk ke situ ya. Betul. Kalau kita ini menuntut orang-orang tersayang di sekitar kita ini betul terus, kita enggak manusiawi. Kalau betul terus itu namanya di dunia malaikat. Di saat yang sama kalau kita ini anggap semua orang salah terus, kadang-kadang kita ini kalau udah nggak suka sama orang kan, dia buat betul pun kita bilang salah gitu. Dianggap salah. Dia bikin kebijakan apapun pokoknya salah gitu kan. Nah, kita harus ingat kita ini hidup di era di dunianya manusia. Betul. Jadi jangan menuntut orang itu betul terus, sebab itu nggak manusiawi dan nggak realistis. Dan juga jangan nganggap orang itu salah terus. Kalau salah terus itu namanya bukan manusia, itu cuma namanya apa nih? Berarti untuk
ngebalance itu gimana Ustaz? Supaya tidak berat sebelah lah istilahnya. Loh lah ya, makanya orang itu tabiatnya memang salah. Nah, tapi kalau salah berarti diingetin kita ya, harus ingat ke situ ya. iya. Kalau salah diingetin ya mau dengar. Jangan terus-terusan tersalah begitu. Nah, bahkan kalau manusia nggak pernah salah itu oleh Allah akan diganti sama makhluk yang lain. Laulam tudnibu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya Nabi, kalau kalian itu tidak salah, la dhahaballahu bikum, nanti Allah akan hilangkan, hapus kalian semua. Wala jaa biqaumin, Allah akan datang dengan satu kaum lain lagi, yukhtiun au yudhnibun, melakukan kesalahan, yastaghfirunallah, minta ampun kepada Allah, fayatubullahu alaihim, maka Allah memberikan keampunan kepada mereka. Kayaknya perlu kita gali lebih luas ini Ustaz, terkait dengan itu. Berarti upaya dakwah yang kita lakukan selama ini bagaimana? Itu kan untuk mengajak kepada ya justru kenapa kita ini disuruh kita untuk dakwah terus, karena juga sering banyak orang lupa. Nah, iya. Iya. Enggak, artinya katakanlah suatu saat prestasi dakwah kita itu menjadikan semua itu baik. Berarti nanti Allah akan musnahkan, kemudian ganti dengan makhluk lain. Ini kalau seandainya tidak ada orang melakukan kesalahan, dan itu kan nggak mungkin. Iya. Artinya Allah sampai sebegitunya ngomong. Yang ditekankan kalau kita salahnya segera ingat gitu loh maksudnya. Betul. Nah, itu nggak mungkin. Makanya kalau ada orang merasa nggak pernah salah itu juga nggak mungkin. Itu nggak realistis. Karena itu merupakan fitrah khuluqiyah. Fitrah khuluqiyah ini. Nah, kita sedang diingatkan itu. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya orang itu lupa, betul-betul lupa, diampuni sama Allah. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian itu puasa kemudian nasian lupa. Nasian bukan makan nasi ya. Nasian lupa. Fal yutimma saumahu, maka sempurnakan puasa. Makanya enaknya orang lupa itu. Tapi kalau dibikin lupa jadi masalah lain. Nah, fitrah ini sudah dapat nasi beberapa sendok itu lupa. Tapi kalau sudah habis gulinya, kemudian es cendolnya habis, itu bukan lupa. Nah, jadi ini sekarang puasa ini sedang menjalankan fungsi itu. Jadi kita diingatkan. Nah, itu yang kedua ya.